Jebret Tim, Senin kemarin udah sempat kita bahas sedikit ya, tapi hari ini akan kita bahas lebih dalam lagi karena ada Panji si paling paham timnas. Wih, Panji Soekarno ya? respect. Panji Soekarno bukan? Bukan. Bajunya kan kayak Soekarno. Paniko Soekarno maksudnya. Anjing Paniko. Kalau gue sebut Bukan tahu Hanif lagi. juga ya? Bukan juga. Aduh, Hanif Arjuni. Bukan. Oke, di jeda internasional ini ya timnas kita akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Masih babak awal lawan Brunei Darussalam secara 2 leg ya. Jadi leg 1 dimainin di Indonesia dulu, dan selain itu juga sepertinya Sintayong lagi mau mengejar prestasi pribadinya Jebret Tim ya. Jadi kalau misalnya dia bisa menang lagi, ya bisa mencatatkan lah ya kemenangan ke-20-nya bersama skuad Garuda. Bisa seyakin itukah menurut lo Panji? Yakin, yakinnya. Tapi keyakinan itu harus diimbangi dengan kemauan keras, profesionalitas. Dan kemarin kan Coach Shin baru marah-marah tuh, Fir. Iya. Lo apa yang terjadi dengan katanya kalau tidak tepat waktu itu adalah artinya lu melanggar janji. Janji itu adalah seharga nyawa. Apa yang membuat akhirnya dia begitu semarah itu? Itu kan dari dulu ya Coach Shin menunjukkan bahwa dia membawa standar level yang Dulu beda. bahkan ada yang dari dicoret sebelum-sebelumnya. bener-bener ya karena Ada yang telat ya. dicoret, iya. Makan bareng dan lain-lain, no HP dan lain dan perubahan-perubahan itu yang profesionalitas yang mungkin buat kita sepele tapi buat orang profesional itu sebenarnya penting. Dan di sini sebenarnya yang gue lihat Coach Shin emang perubahannya tuh ya kerasa jauh ya. Karena memang kita mempunyai pelatih kaliber dunia, pelatih yang nggak main-main nih kalau kita bisa bilang. Pelatih yang sudah melatih banyak klub di negaranya, bisa membawa klubnya juga jalan jauh di Liga Champions. Dan kalau judulnya di sini anak asuh STI berpesta di GBK, ya mungkin saja. Nah, kalau kita ingat nggak berapa lama lalu kita baru main juga sama Brunei, kita menang 7-0. Pertemuan sebelum itu kita juga menang 5-0. Jadi memang kita tends to have a party kalau melawan Brunei. Tapi yang itu yang level apa sih, Fir? Karena kan lawan Brunei sering nyampur-nyampur ya, kadang yang Hasan Bolkiah tuh U21 yang nggak salah. Kalau di timnas senior kita secara track record Iya, juga. Terakhir itu kalau nggak salah yang 7-0 itu. Jadi memang kita performance-nya juga bagus ya. Maksudnya wajar lah Brunei peringkat 190 jumlah penduduk berbanding pemain sepak bolanya pasti jauh sekali. Dan Coach Shin menurut gue ya itu aja, pemain-pemain Brunei kemarin udah bilang, udah mewanti-wanti kepada para pemainnya sendiri, udah mengatakan bahwa ya kami akan siap kalau Garuda akan tampil habis-habisan menyerang melawan kami. Bahkan menurunkan 8 penyerang pun mungkin terjadi gitu bahwa pemain Brunei berkata seperti itu. Jadi memang harapannya adalah kita menang besar, tapi tentu expectation itu ya harus tetap diikuti dengan profesionalitas ya para pemain ya. Benar kata Panji, jangan mendekati laga dengan ya kepala sudah besar, sudah tinggi duluan, tapi gitu ya. Betul, tapi kita juga harus membuktikan diri karena seperti yang kita lihat di kualifikasi Piala Dunia terakhir kan kita gagal ancur-ancuran, dan di sini adalah start untuk memulai cycle baru. Coach Shin juga katanya kontraknya akan diperpanjang minimal hingga Juni 2024 dan mungkin juga ke depannya. Pak Erik kemarin menyampaikan itu. Jadi ya kalau kita bisa memulai siklus baru di kualifikasi Piala Dunia, apalagi slotnya kan sekarang bertambah ya, Piala Dunia menjadi lebih banyak posisinya yang bisa diperebutkan. Jadi ya kita bisa terus berjuang sejauh mungkin. Apa jalan yang harus diantisipasi menghadapi Brunei nanti? Apakah Brunei memang seenteng itu di atas kertas, atau menurut lo ya ketika lawan enteng kita harus membuktikan ya kalau perlu juara menang 10-0 kan 10-0. Bukan yang disrespect gitu, tapi kalau emang lu ternyata merasa level lu di atas itu, ya kenapa nggak lu bisa bermain semaksimal mungkin, menang sebanyak mungkin kan? Ya gue rasa itu yang harus dilakuin ya, karena kita harus ngirim statement juga ke negara-negara ASEAN lainnya kalau kita ini udah bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat loh. Tadi Mas Firzi udah bilang juga terakhir kali kita ikut kualifikasi Piala Dunia itu ancur-ancuran, padahal lawan tim-tim yang relatif bisa kita kalahin semua. Vietnam, Thailand, Malaysia segala macam. Dan yang menariknya banyak nama-nama yang di tahun 2019 tersebut udah nggak terlibat lagi di Piala Dunia kualifikasi yang tahun sekarang gitu. Ini menunjukkan kalau transformasi sepak bola kita tuh emang lagi terjadi secara besar-besaran, secara masif. Dan kalau soal standar yang diciptain Sinteyong pun juga udah mulai kerasa dampaknya sekarang. Jadi gue ngeliat udah lama gue nggak ngerasa kita ngadepin partai kualifikasi Piala Dunia dengan
dengan kepercayaan diri setinggi ini, jadi gue ngerasa ini harusnya dianggap sebagai suatu hal yang positif. Kita datang ngelawan Brunei dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, kita yakin bisa menang, bisa mengatasi lawan Brunei. Tapi jelas yang harus diantisipasi ya mungkin menurut gue serangan balik ya. Karena serangan balik beberapa kali timnas Indonesia era Sinteyong ini berapa kena counter yang menurut gue transisinya yang relatif sebenarnya bisa diatasin. Kayak contohnya di AFF di awal tahun 2023 itu momen-momen transisi counter itu ya cuma lawan ngirim bola ke kotak penalti kita, tiba-tiba jadi peluang bagi lawan menjadi gol. Ini kan jadi harus diperhatikan, jangan sampai kita menguasai jalannya pertandingan, katakanlah kita mengurung Brunei tapi transisi bertahan kita bisa kecolongan, karena akan sangat nightmare lah atau mimpi buruk bagi gue kalau kita kebobolan cepat atau kebobolan lewat counter dan kita harus berhadapan lawan tim yang main bertahan, karena kita tahu kita pasti dihormati banget secara permainan, kita udah timnas Indonesia yang berbeda. Tapi ya jelas kita harus mewaspadai serangan balik dari si Brunei-nya itu. Kalau untuk menghadapi Brunei menurut kalian pakai formasi apa? Karena coach ini cukup fleksibel, bisa pakai 4 back, bisa pakai 3 back. Tapi gua kemarin ngeliat formasi 3 back dengan menempatkan Sandy Walsh di sisi back tengah, walaupun back tengah kanan atau back tengah manapun, menurut gua dia nggak senyaman kalau dia main di 4 back menjadi back kanan. Menurut lo akankah ini terjadi lagi atau pakai 4 back menurut kalian? Enggak, karena Sandy kan posisi aslinya bukan di back tengah kanan ya, dia kan back sayap ya sebenarnya. Tapi back sayap kita punya Asnawi sang kapten, pasti ganti-gantian. Tapi Sandy kemarin menunjukkan bahwa dia bisa bermain juga di back tengah kanan. Sebenarnya yang menarik dari pelatih Shin juga kan adalah formasi bunglonnya ya. Jadi kalau misalnya keadaan babak kedua berubah sesuai apa yang dia lihat, kita bisa switch lagi ke dua center back. It doesn't matter, dan pemain-pemain kita udah so in tune dalam permainan itu. Marcelino yang nggak tahu nih, karena kabarnya Marcelino itu dalam kondisi cedera ya, dipanggil dari Dainza, kayaknya dia belum akan main. Siapa penggantinya kalau dia nggak ini? Iya, kalau lihat dari daftarnya sih pasti yang pasti kita bicarakan kan pasti adalah Mark Klok di tengah, terus kita lihat Rahmat Irianto, Rian bisa main di situ, Arkan juga kalau misalnya di Arkan dipanggil ya untuk perdananya juga ya sama kayak Hoki Caraka yang memberikan itu. Arkan sih keren di kategori umur dia keren. Tapi memang kalau emang dia ingin di embed pelan-pelan ke timnas seperti yang udah dilakukan Shin ke senior-seniornya ya, si Rizky Ridho, angkatannya Hernando Ari dan kawan-kawan ya. Ini pertandingan-pertandingan kayak gini yang bisa dilakukan untuk memberi jam terbang. Karena ya kita tahu setelah ini akan ada ronde kedua Piala Dunia itu yang lebih sulit, dan kemudian pada akhirnya mempersiapkan timnas senior untuk Piala Asia nih yang 2024 yang udah kurang dari 3 bulan lagi. Sananta sejauh ini memang dilulukan menjadi striker yang memang ditunggu-tunggu lama oleh pecinta sepak bola Indonesia. Tapi untuk tandemnya nanti apakah Rafael Struijk menjadi orang yang tepat ketika di formasi seperti ini, atau dia lebih cocok ketika main dengan 4-3-3 atau maksudnya 3 penyerang gitu? Gua rasa cocok-cocok aja ya kalau Rafael Struijk di sini, karena dia gua ngeliat ketika beberapa pertandingan sebelumnya kan dia juga gua ngeliat dia main, dia punya kombinasi yang taktikal banget, wantu-wantunya jalan sih dia memang. Cocok untuk main secara taktis, sistem yang kompleks itu dia bisa ngelakuin itu, dan dia juga punya penguasaan bola yang bagus. Jadi gua rasa akan sangat melengkapi apabila dia diduetkan dengan Sananta di depan, atau bisa juga Sananta lebih banyak lari aja untuk buka ruang untuk teman-temannya, dan Struijk bisa ngisi di posisi itu. Dan kalau untuk nama-nama lain juga gua rasa ini taktik yang sangat-sangat realistis ya untuk kita turunkan di pertandingan lawan Brunei nanti. Terlebih ya gue mengharapkan Irianto ada di posisi itu, karena ini salah satu pemain yang cerdas banget, sulit dibaca oleh lawan karena sering kali dia start di posisi itu, tapi ketika in game dia justru drop supaya membuat situasi backnya itu menang jumlah segala macam. Dia drop jadi 3-4-3. Dia punya fleksibilitas dari segi itu. Dan kalau ngomongin soal Sinteyong, squad taktik Sinteyong, ya menurut gue si Irianto itu salah satu pemain yang udah berpengalaman banget kerja sama STY, dan gue ngelihat nama dia mungkin akan start dan main di posisi yang tersebut, dan menurut gue itu posisi ternyaman. Walaupun akhir-akhir ini Mang Ricky lebih sering dimainin di sana ya, di tengah ya, karena dia punya naluri ofensif yang lebih bagus. Dan kita lihat misalnya kalau bermain lawan Brunei, apakah perlu gelandang bertahan yang terlalu punya naluri defensif, karena tujuannya tentu adalah mencetak gol ya. Cuman itu dia sebenarnya Ricky juga punya kombinasi bagus dengan Mark di tengah, dan bisa menjadi juga sumber gol dari second line untuk membantu penyerang-penyerang kita kayak Egy dan lain-lain. Tapi yang menarik juga kalau Rafael main sama Ramadan di depan, artinya kita akan punya duet 2 penyerang yang berusia 20 tahun untuk timnas senior ya. Ini artinya menunjukkan bahwa umur mereka di timnas masih akan sangat panjang, Ji. Kalau absennya Ivar Jenner seberapa pengaruh? Karena dia kan kemarin di Asian Games cukup tampil lumayan ya. Apakah cukup kerasa, atau menurut kalian ya sudah banyak yang sekarang dengan kedalaman sekarang
Coach Shin punya banyak pilihan bahkan termasuk Ivar Jenner gitu. Kalau untuk kerasa mungkin nggak akan terlalu ya. Jelas kalau ada dia bisa mengangkat level kita satu level lebih tinggi. Opsinya lebih banyak Iya, lagi ya. opsi passingnya, passing panjang pendeknya dia menawarkan dimensi baru tersebut. Tapi kalau soal berdampak atau enggak, gue jawab enggak karena kita punya beberapa opsi yang bisa main di posisi itu dan Mark Locke sendiri juga punya kualitas passing yang enggak beda jauh sama si Ivar Jenner. Walaupun Ivar Jenner ini emang kelihatan dia emang udah natural born passernya emang bagus banget lah gitu. Tapi kalau untuk pertandingan ini tanpa dia, gue harap lawannya juga relatif lebih di bawah kita. Jadi seharusnya nggak terlalu berdampak. Ya jelas, jadi nggak akan menurunkan kualitas kita walaupun tanpa Ivar Jenner. Justru kalau ketika Ivar Jenner main, yang akan naikin kualitas kita. Jadi kalau untuk lawan Brunei sendiri, gue nggak terlalu khawatir dengan ketidakhadiran si Ivar Jenner ini. Let's say kalau misalkan ternyata pakai 4 back dan pakai 3 penyerang gitu. Siapa di kanan menurut kalian yang akan ada di sana? Nama Egy mungkin ada di sana? Atau siapa mungkin menurut kalian? Karena si Sayuri siapa ya nggak ada ya? Sadil juga bisa main di kanan. Tapi Sadil kan juga sering dibilang nih ketika main di timnas belakangan hilang, tapi kalau di sana begitu tajam gitu. Iya, beberapa pertandingan terakhir emang nggak maksimal lah bisa dibilang. Entah dia carrying cedera atau mungkin atau gaya mainnya emang nggak cocok. Beda ya di timnas gaya main Shin dan juga di Sabah mungkin juga lebih dikasih kebebasan bergerak ke sana sini kan. Mungkin instruksi Shin juga lebih ketat ya. Tapi dia bisa jadi opsi untuk membuka ruang karena kita tahu bagaimana pergerakan dan eksplosivitas dia untuk breaking the lines itu sangat bagus. Tusukan dia dari kanan ke sisi dalam itu juga impresif. Free kick juga dia kalau bola-bola mati dia juga bisa jadi andalan dan menurut gua ya bisa jadi opsi yang bagus juga bersama Egy di samping kanan. Oke, kalau dari prediksi akankah lebih dari 5 gol atau 5 gol di bawah 5 gol? Prediksi gue di bawah 5 gol. Tapi kita tetap menang secara dominan tapi nggak nyampe lebih dari 5 gol sih kalau menurut gue. Gue lebih sih. Lebih sih. Menang banyak nih option. Yang penting menang banyak dan yang pasti selain menang banyak harus mainnya meyakinkan dan juga enak buat ditonton. Betul sekali. Dan Jebret Tim sekali lagi nih saya mau ingetin nih, saksikan God Match ya di The Juara Tenis antara Arafi berhadapan dengan Taufik Hidayat yang akan berlangsung tanggal 29 November 2023. Ingat tanggal 29 November 2023. Jadi siap-siap udah mulai dari sekarang mau war tiket atau ikutin terus pokoknya informasi selanjutnya di Instagram kita. Sebelum closing kita mau sedikit nanya nih karena di 1 Februari 2024 katanya kita sudah bisa menjalankan VAR ini. Menurut kalian seberapa mungkin implementasinya di mana kita Februari kan berapa bulan lagi dari sekarang. Sementara Piala Dunia U17 ini mungkin menjadi pelatihan buat wasit-wasit kita gitu, buat mencoba kan. Iya, pasti. Yang terlihat selama ini ke VAR kan terutama yang setelah Liverpool Spurs kemarin ya. Itu kan sebenarnya bukan salah teknologinya, tapi salah pengaplikasian teknologinya. Nah, gue tahu nih arahnya kemana ya. Enggak, maksud gue kemarin kan kesalahan komunikasi. Jadi kalau sekarang ada kasus-kasus seperti ini kan jadi para pelatih para wasit-wasit kita juga bisa belajar. Ini kondisinya kayak gini. Secara komunikasi kalian harus jelas. Secara diksi yang dipakai harus clear. Apakah keputusan diterima, apakah goal confirm, decision confirm, goal given, apa decision confirm, offside. Yang hal-hal kayak gini kan lebih di refine terus di tuning. Kalau yang sejauh yang gue tahu kayaknya itu kalau di sini sistemnya bukan kayak di Inggris, di mana di Inggris kan semuanya terpusat ke Stockley Park ya. Jadi di sini tuh ada kayak masing-masingnya gitu pusat VAR-nya ya untuk mempermudah juga komunikasi dan juga feed relay gambar karena kan nggak mungkin juga ngirim gambar dari Pare-Pare terus ke Jakarta nanti lost in connection dan lain-lain itu kan sangat krusial. Jadi memang mahal banget ya Fir ya. Di beberapa tempat kan dia. Iya, makanya mahal pasti biayanya bengkak. Tapi yang penting semoga kompetensi para wasit-wasit yang udah dilatih kan ada 3 gelombang wasit yang dilatih itu semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena mereka akan bekerja juga dalam tekanan nih, dalam tekanan banget untuk memberikan judgement yang benar. Dan kalau gue bilang kalau soal VAR ini untuk di Liga Indonesia emang udah di tahap krusial banget dibutuhkannya karena kalau kita ngelihat penampilan liga tiap pekan itu sering kali ada keputusan-keputusan yang bukan cuma merugikan soal gol nggak gol ya tapi emang bisa ngilangin 3 poin loh, potensi 3 poin bisa hilang karena keputusan wasit yang error segala macam. Dan gue masih inget di episode belum kalau yang
mencelakai orang ya, Iya. tonjokan, Iya. sikutan yang harusnya kartu merah Straight, gitu, kadang nggak harusnya dikasih straight gitu red kan. card yang itu kadang tackle yang terlalu keras Iya, justru iya, malah betul. kartu kuning Iya, segala betul. macam. Dan gue inget episode Debra Green yang keberapa gitu udah cukup lama juga yang nonton Dagri soal juga ya, mantap. nonton Iya. sempetin. Kayaknya cocok nih mau jadi Dagri. Yang soal Nampaknya ini bisa ya. tes Bukan, Rijal. yang tes kompetensi wasit itu yang lulus kan cuma beberapa gitu. Dari puluhan atau ratusan yang lulus cuma belasan. Itu angka yang begitu minim untuk sekelas liga kita yang udah berjalan beberapa tahun ini, tapi kok lulus kompetensi wasit masih segitu-segitu aja, jelas mengkhawatirkan. Ya tapi bener kata Mas Firzi, teknologi bukan nggak pernah salah soal teknologi, tapi yang bisa salah soal orang yang mengaplikasikan teknologi tersebut. Jadi gua harap emang ini dibutuhkan banget teknologi ini, dan gua nggak mau lagi ngelihat ada lagi tim yang dirugikan kehilangan 3 poin gara-gara seharusnya onside dibilang offside. Iya. Dan kadang itu Udah terlihat gitu kan secara jauh banget kan kadang. jelas Kadang banget, jauh iya. banget tuh. Itu udah bukan kalau VAR kan biasanya intervensi kalau obvious Tipis-tipis, doang, iya. obvious Satu error. meter, Tapi 6 kalau meter gitu, maksudnya 6 meter. iya, seharusnya lewat pandangan mata pun bisa dinilai. Tapi gue harap dengan kehadirannya ini, dengan teknologi yang ada sekarang juga diimbangi dengan kompetensi wasit yang pasti akan meningkat juga, dan gue yakin pasti akan meningkat Nah kompetensi kalau ngomongin wasit. soal kompetisi wasit kan ini ada yang banyak yang kalau netizen bilang bisa nggak sih pakai wasit dari luar? Ini pertanyaannya. Ya dulu kan bukannya pernah. pernah, ya, maksud beberapa gua waktu bisa aja pernah. sebenarnya. Konflik of Iya. interestnya justru akan ada nggak ketika pakai wasit dari luar gitu? Iya susah sih ya kalau bicara soal itu. Mungkin bisa sih bisa. Tapi kan tujuan kita juga adalah mengembangkan Wasit sumber yang ada, daya betul. wasit yang SDM kita kita. miliki. Terutama harapannya dengan adanya Under 17 World Cup ini kontingen wasit kita belajar, dan juga dengan adanya Pak Ete di komisi wasit kan juga bisa memberikan suntikan keyakinan lebih, memberikan knowledge lebih kepada para pelatih, para wasit itu. Karena ya yang krusial memainkan peran kan adalah mereka gitu. Jadi menurut gue kalau selama kita bisa mengembangkan SDM yang udah ada sekarang, nggak perlu lagi mencari keluar seperti yang dulu-dulu sih. Oke itu dia bahasan kita dari sepak bola dalam negeri. Waktunya kita tutup Nesa. Iya, tapi gue mau tanya Rizal tuh apa-apa semuanya ngerti ya. Kalau bulu tangkis sama tenis ngerti juga. Oh boro-boro Oh, itu mah nggak ngerti itu. Talent Itu eksklusif paling ngerti, iya. Talent eksklusif pertama jebret Wih. Surya. Makanya Semua mau loh. disikat. Semua Respect. disikat. Coba terus. Kalau ada pertandingan karambol ya. Karambol kalau bisa. Silat Silat. kali silat. Silat ya, jangan silat. Gue dong. Jangan dimakan jatah gue silat itu. Oke, terima kasih banyak Jebretin, terima kasih Aoi dan Sarimande. Kita ketemu lagi hari Jumat. Dadah. Bye bye.